Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwa cinta ternyata membutuhkan alasan. Kita mencintai orang karena kecantikannya, ketampanannya, karena kekayaannya. Lantas alasan apa yang membuat kita wajib untuk mencintai Allah? Ustadz Arifin akan menjelaskan pada kita. Silakan Ustaz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, cinta kepada istri berapa persen? Sudah benar jawabannya. Cinta kepada suami berapa persen, Bu? Cinta kepada anak? Masya Allah. Cinta kepada Allah? Wah, tak terbatas, tak terhingga. Masya Allah. Udah pinter-pinter, baru berapa menit dari Ustaz Haikal ya, tapi sudah Masya Allah. Mencintai Allah di atas segalanya. Bapak Ibu di sini dan pemirsa sekalian di rumah, kira-kira lebih cinta Allah atau cinta dunia? Masya Allah. Lebih senang sholat subuh, sholat sebelum subuh, sunnah fajar ya namanya, sholat qobliyah subuh 2 rakaat, atau lebih senang dapat duit 100 juta? Nah. Lebih sedih kehilangan 2 rakaat sebelum subuh atau kehilangan 100 juta? Nah, jawablah dengan jujur karena di situ ada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih Ustaz, dua-duanya sedih. Tapi kalau kehilangan 2 rakaat sebelum kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, sedihnya sehari. Kalau kehilangan 100 juta berapa hari sedihnya? Nah, ini dia masalahnya. Oleh karena itu disinilah letaknya apa yang diingatkan dari judul ini, cinta kepada Allah di atas segalanya. Itu mutlak sebenarnya yang harus kita fahami, sehingga kita nanti akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang sahabat Nabi yang namanya Bilal bin Rabbah. Beliau seorang budak. Ketika mendengar dakwah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau masuk Islam. Tuannya tahu kalau ini budak masuk Islam, maka langsung diambil. Diminta balik ke agama nenek moyangnya, dia tolak, nggak mau. Kalau nggak mau akan disiksa, silahkan siksa. Akhirnya disiksa, ditimpa batu. Tetap kalimatnya ahad, ahad. Ditarik, dicopot bajunya semua, ditarik dengan kuda, ditarik dengan onta. Di atas padang pasir sampai berdarah-darah bawah-bawahnya ini ahadun ahad. Jawabannya ahad, ahad, Allah yang esa, Allah yang esa, sambil senyum. Semua orang yang lihat ini sudah kena sihir Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah sihir? Bukan. Ada keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Yasir. Ini keluarga bukan dari golongan kaya. Masuk ke dalam Islam, orang-orang kafir Quraisy tahu kalau keluarga ini berani-beraninya menjadi pengikut Muhammad. Maka dipanggil satu keluarga, suruh balik, balik kamu. Enggak mau. Murtad dari Islam, enggak mau. Kalau enggak mau akan aku hukum, dicambuk segala macam, tetap saja. Terakhir diambil baju besi dipanaskan sampai memerah. Lalu disampaikan kepada mereka, balik ke agama nenek moyangmu atau baju besi ini akan kami kenakan kepada kalian. Mereka tidak bergeming. Sampai akhirnya ibunda dari Ammar bin Yasir namanya Sumayyah ditarik ke depan, dipakaikan baju besi itu. Wus! Langsung seketika badannya matang sampai terlihat kulitnya. Beliau syahid, menjadi syahidah pertama dan meninggal dalam kondisi tersenyum. Semua orang bilang ini sudah gila, ini sudah gila. Tapi itulah dia hakikat cinta. Orang kalau sudah cinta maka yang akan dia dapatkan, dan itu sebenarnya bekal dalam kehidupan, merasa nikmat hidup apapun adanya, nikmat hidupnya. Kenapa? Cinta. Daripada punya rumah 10 tapi nggak cinta kepada Allah, nggak akan enak itu rasanya. Lebih baik punya rumah
17 tapi cinta kepada Allah. Itu akan lain rasanya. Jangan fokus pada jumlahnya Bapak Ibu, fokus pada cinta atau tidaknya kepada Allah. Ini kalau dilihat dari wajahnya nih, wajah bermasalah semua ini ya. Wajah-wajah sedih semua. Enggak. Ya insya Allah wajah ceria seperti Babe Haikal ya. Gimana caranya? Kalau kita lihat apa yang ada pada sahabat tadi, dan itu hanya sekian persen dari cerita yang begitu menakjubkan dari para sahabat. Kok bisa mereka seperti itu? Padahal mungkin gizi secara makanan lebih baik kita dibanding beliau. Mungkin dalam kondisi kenyamanan hidup lebih nyaman kita. Aduh, kasur kita empuk, tidur kita AC, rumah kita gede, dibanding dengan beliau mungkin kita lebih. Tetapi yang membedakan antara mereka-mereka yang dimuliakan dengan kedamaian dan kenikmatan itu adalah cintanya kepada Allah. Itu yang penting. Maka dalam hidup yang harus ada di dalam hati, cinta kepada Allah melebihi segalanya. Itu yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, disampaikan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal kalau ini ada dalam hati seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. 1, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya sesuatu yang paling dia cintai di atas segalanya. Jadi cinta kepada Allah. Lagi nonton sinetron, Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sinetron apa sholat dulu? Kalau orang solehah sholat dulu. Lagi mancing, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, sholat dulu apa lanjutin mancing? Tanggung katanya, ibu-ibu yang jawab. Ya, Bu, punya handphone nggak? Banyak mana sehari yang dibaca? WA apa Al-Quran? Jujur. Ya, kalau begitu ceritanya ini judul kita ini bukan cuma jadi jargon dan slogan. Jargon. Jangan cuma jadi jargon dan slogan, harus jadi praktek nyata. Supaya kita betul-betul mendapatkan apa yang didapatkan oleh para sahabat Nabi. Mencintai Allah, cintai Allah dengan segenap jiwa dan raga. Mencintai Allah itu bagaimana sih? Bukan cuma di lisan. Mencintai Allah itu bukan cuma di lisan, tapi di praktek. Maka apa? Cintailah segala apa yang diwajibkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Jauhilah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada firman-Nya. Firman Allah apa? Al-Quran. Cinta kepada itu, maka kita akan mendapatkan segalanya. Jangan Al-Quran kalah sama WA. Baca Al-Quran. Itu yang akan mendapatkan kenikmatan, karena dia mampu menjadikan Allah di atas segalanya. Cinta terhadap ketentuan Allah. Tuh, kita hidup nggak selalu nikmat kan? Ya enggak? Kalau lagi sakit kepala, Bu, kira-kira yang diucap apa? Hari Senin sakit kepala, hari Selasa sakit gigi, hari Rabu sakit pinggang. Kira-kira bagaimana tuh? Tapi kalau orang yang cinta kepada Allah semuanya dinikmati, alhamdulillah. Aduh, sakit gigi senut sekali, alhamdulillah ya Allah. Kalau kau ridha, ini bisa menghilangkan beban nerakaku 100 tahun. Gitu. Jadi yang dicari begitu, dengan takdir apapun bentuk takdirnya, tidak mengalahkan cintanya kepada Allah, tidak menggerus. Kalau ada orang baru dikasih sakit sedikit, ngerutu, itu sudah tergerus itu cintanya. Ya Allah, bukannya saya udah sholat 5 waktu, rajin di masjid, saf pertama lagi, kok masih susah bayar utang? Ini masalahnya. Kok masih kena ini, ini masalahnya. Maka kita perlu tahu bahwa cinta kepada Allah di atas segalanya. Insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Baik, terima kasih Kiai dan pemirsa. Itulah tadi mukhodimah yang disampaikan oleh guru-guru kita yang kita cintai. Dan insya Allah kami akan siapkan untuk segmen selanjutnya. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.